Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hardiansyah dari jurusan Sistem Informasi. Hadirnya saya di sini untuk mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah etika profesi yang berjudul Etika dan Keamanan dalam Menggunakan Sistem Informasi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sistem, apa itu informasi, dan juga apa itu sistem informasi. Seperti kita lihat di sini, sistem sendiri merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur atau komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, contoh sistem yang ada di lingkungan kita seperti organ tubuh, misal manusia yang membentuk berbagai sistem seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem saraf, dan sistem rangka. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, pengertian dari informasi. Informasi sendiri merupakan sebuah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Jadi untuk informasi sendiri kita bisa mendapatkan contohnya seperti dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Contohnya gambar, tulisan, tabel, video, diagram, audio, dan sebagainya. Sekarang untuk sistem informasi sendiri, secara umum, definisi sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Oke, setelah kita mengetahuinya, pengertian dari sistem informasi dan sistem informasi, setidaknya kita sudah memiliki gambaran kecil tentang bagaimana sangkut pautnya dari materi yang akan saya bawakan, yaitu etika dan keamanan dalam menggunakan sistem informasi. Etika. Berbicara tentang etika, maka kita akan mengerti bahwa etika adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari menggunakan sebuah sistem atau sistem informasi. Kita akan masuk ke dalam materi. Seperti yang bisa kita lihat, masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses. Untuk lebih jelasnya, privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contoh, isu mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Itu contoh dari privasi. Selanjutnya, akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial dialami oleh Edna Rismeller. Akibatnya, kartu asuransinya tidak bisa digunakan dan bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun sebesar $670 dari rekening banknya, mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Keakurasiannya benar-benar harus diperhatikan. Dan yang ketiga, properti.
Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme yaitu hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan. Adapun hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan, untuk penjelasan lebih lanjutnya, hak cipta itu adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Sedangkan paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapat karena hanya akan diberikan kepada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Dan rahasia perdagangan, hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Oke, yang keempat itu ada akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Keamanan dalam menggunakan sistem informasi. Keamanan merupakan, seperti yang kita lihat, keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi yang dimaksudkan untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat kerusakan sistem. Secara garis besar, ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi 2, macamnya yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman pasif itu mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Kegagalan sistem menyatakan kegagalan dalam peralatan-peralatan komputer, misalnya hard disk. Kita bisa lihat sini macam-macam ancaman. Ada bencana alam dan politik, kesalahan manusia, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras, kecurangan dan kejahatan komputer, program yang jahat atau usil. Contoh dari bencana alam dan politik itu ada gempa bumi, banjir, kebakaran, dan perang. Contoh dari kesalahan manusia yaitu kesalahan memasukkan data, kesalahan penghapusan data, kesalahan operator atau salah memberi label pada pita magnetik. Dan contoh kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras itu ada gangguan listrik, kegagalan peralatan, kegagalan fungsi perangkat lunak. Nah itu. Terus selanjutnya ada kecurangan dan kejahatan komputer. Contohnya penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak. Dan contoh dari program yang jahat atau usil itu ada virus, cacing, bom waktu, dan lain-lain. Bencana alam itu merupakan faktor yang tidak terduga yang bisa mengancam sistem informasi. Banjir, badai, gempa bumi, dan kebakaran dapat menghancurkan sumber daya pendukung sistem informasi dalam waktu singkat. Kita bisa kesalahan pengoperasian sistem oleh manusia juga dapat mengancam integritas sistem dan data. Pemasukan data yang salah dapat mengacaukan sistem. Gangguan listrik, kegagalan peralatan, kegagalan fungsi, perangkat lunak dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak lengkap, atau bahkan data rusak. Selain itu, variasi tegangan listrik yang terlalu tajam dapat membuat peralatan terbakar. Ancaman lain berupa kecurangan dan kejahatan komputer. Ancaman ini mendasarkan pada komputer sebagai alat untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Penggunaan sistem berbasis komputer terkadang menjadi rawan terhadap kecurangan dan pencurian. Ada
kita bisa lihat ada metode umum yang digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer. Ada 6 macam. Di antaranya ada pemanipulasian masukan, penggantian program, penggantian berkas secara langsung, pencurian data, dan sabotase. Yang pertama itu pemanipulasian masukan. Pemanipulasian masukan itu merupakan metode yang paling banyak digunakan, mengingat hal ini bisa dilakukan tanpa memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Contohnya seorang teller bank ditemukan mengambil uang dari rekening-rekening bank melalui sistem komputer. Itu contoh. Yang kedua, penggantian program. Pemanipulasian melalui program biasa dilakukan oleh para spesialis teknologi informasi. Yang ketiga, penggantian berkas secara langsung. Perubahan berkas secara langsung umum dilakukan oleh orang yang punya banyak akses secara langsung terhadap basis data. Pencurian data. Yang keempat, pencurian data misalnya dengan kecanggihan menebak password atau menjebol password, para pencuri itu pasti akan berhasil mengakses data yang seharusnya tidak menjadi hak mereka. Sabotase. Misalnya sabotase dapat dilakukan dengan berbagai cara. Istilah umum yang digunakan untuk menyatakan tindakan masuk ke dalam suatu sistem komputer tanpa otoritas, yaitu bisa orang bilang hacking. Ada berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan hacking. Yang pertama, denial of service. Yang kedua, denial of service. Itu sebuah teknik yang dilaksanakan dengan cara membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet, dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem si pelaku melakukan serangan pada sistem. Yang kedua ada sniffer. Teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintas internet, menangkap password atau menangkap isinya. Spoofing itu yang ketiga itu spoofing, melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password atau nama kartu kredit. Selanjutnya kita bisa lihat di sini nih berbagai kode jahat atau usil yang menjadi ancaman bagi sistem komputer. Ada virus, cacing, bom logika atau bom waktu, dan kuda trojan. Kita masuk ke virus. Virus berupa penggalan kode yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan cara menyalin kode dan menempelkan ke berkas program yang dapat dieksekusi. Misalnya berkas X pada DOS di OS. Selanjutnya salinan virus ini akan menjadi aktif jika program yang terinfeksi dijalankan. Jadi virus ini akan aktif kalau sebuah program tiba-tiba dijalankan. Beberapa virus hanya sekedar muncul tok saja. Namun sejumlah virus yang lain besar-besar sangat jahat karena akan menghapus berkas-berkas. Ada beberapa virus yang bisa menghapus berkas dan extension tertentu dan bahkan dapat memformat hard disk. Contoh virus jahat, salah satu virus jahat itu yang ada CIH atau virus Chernobyl yang melakukan penularan melalui email. Kita masuk pada cacing atau worm. Cacing adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menulari komputer-komputer dalam jaringan.
bom logika atau bom waktu itu adalah program yang beraksi karena dipicu oleh suatu kejadian atau setelah selang waktu berlalu. Sebagai contoh, program dapat diatur agar menghapus hard disk atau menyebabkan lalu lintas jaringan macet. Jadi kita masuk ke kuda Trojan. Kuda Trojan adalah sebuah program yang dirancang agar dapat digunakan untuk menyusup ke dalam sistem. Sebagai contoh, kuda Trojan itu dapat menciptakan pemakai dengan wewenang supervisor atau super user. Pemakai inilah yang nantinya dipakai untuk menyusup ke sistem. Selanjutnya kita bisa lihat ada penyalahgunaan dan pencurian sumber daya. Komputasi merupakan bentuk pemanfaatan secara ilegal terhadap sumber daya komputasi oleh pegawai dalam rangka menjalankan bisnisnya sendiri. Trapdoor adalah kemungkinan tindakan yang tak terantisipasi yang tertinggal dalam program karena ketidaksengajaan, disebabkan sebuah program tak terjamin bebas dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dapat membuat pemakai yang tak berwenang dapat mengakses sistem dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dan tidak bisa dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada pengendalian sistem informasi. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana atau disaster, kesalahan atau error, interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfaatan komputer dan pelanggaran sistem pengamanan komputer, perlu dibangun kebijakan dan prosedur khusus dan desain dan implementasi sistem informasi. Ada menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA, pengendalian sistem informasi dapat dibagi menurut pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Di samping itu terdapat pula organisasi profesi lain yang khusus di bidang audit, bidang audit dan pengendalian teknologi informasi, yaitu ISACA, Information System Audit and Control Association, yang membagi bentuk pengendalian dari perspektif yang berbeda. ISACA membagi pengendalian sistem menjadi dua jenis, yaitu pengendalian luas atau passive control dan pengendalian terinci atau detailed control. Untuk selanjutnya pembahasan kita akan lebih dalam ini menggunakan pembagian pengendalian sistem informasi mengikuti apa yang dirumuskan oleh AISPA, yaitu bahwa pengendalian sistem informasi terbagi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum diterapkan pada keseluruhan aktivitas dan aplikasi sistem informasi. Pengendalian umum ini dipasangkan atau melekat di dalam suatu sistem informasi dengan tujuan untuk mengendalikan rancangan, pengamanan, dan penggunaan program-program komputer. Jadi, serta mengamankan atas file data di dalam infrastruktur teknologi informasi. Dengan kata lain, pengendalian umum dipasangkan di keseluruhan aplikasi yang terkomputerisasi dan terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang mampu untuk menciptakan lingkungan pengendalian secara menyeluruh. Jadi, pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang secara khusus dipasangkan pada aplikasi tertentu atau suatu subsistem tertentu. Misalnya, pengendalian aplikasi yang dipasangkan di aplikasi sistem penggajian, piutang, atau pemrosesan order untuk penggadaan barang dan jasa. Terdiri dari pengendalian yang dipasangkan pada areal pengguna atas sistem tertentu dan dari prosedur-prosedur yang telah diprogram.
Untuk slide selanjutnya kita bisa lihat sini, untuk menjaga keamanan sistem informasi diperlukan pengendalian terhadap sistem informasi dan kontrol, yaitu yang pertama ada kontrol administratif. Dalam kontrol administratif itu ada mempublikasikan kebijakan kontrol yang membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam organisasi. Ada juga prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. Termaksud dalam hal ini adalah proses pengembangan sistem, prosedur untuk backup, pemulihan data, dan manajemen pengarsipan data. Selanjutnya ada perekrutan pegawai secara berhati-hati yang diikuti dengan orientasi pembinaan dan pelatihan yang diperlukan. Ada supervisi terhadap para pegawai, dan terakhir ada pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tak seorang pun yang dapat menguasai suatu proses yang lengkap. Itu tadi adalah cara menjaga keamanan sistem informasi dengan cara kontrol administratif. Selanjutnya yang kedua itu adalah kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Caranya melibatkan auditor sistem dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali. Termaksud dalam hal otoritasi pemakai sistem. Ada juga kontrol aplikasi dilengkapi dengan audit trail sehingga kronologi transaksi mudah untuk ditelusuri. Yang ketiga ada kontrol operasi. Kontrol operasi itu tujuannya agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Termaksud dalam hal pembatasan akses terhadap pusat data, kontrol terhadap personel pengoperasi, kontrol terhadap peralatan atau terhadap kegagalan, kontrol terhadap penyimpanan arsip, dan pengendalian terhadap virus. Yang keempat ada proteksi terhadap pusat data secara fisik. Dalam hal ini, faktor proteksi terhadap pusat data secara fisik itu faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Dan untuk mengantisipasi kegagalan sumber daya listrik, biasa digunakan UPS dan mungkin juga penyediaan generator. Yang kelima ada kontrol perangkat keras. Untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer, dalam kontrol perangkat keras itu terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis fault tolerant atau toleran terhadap kegagalan. Yang kedua itu toleransi terhadap kegagalan pada penyimpan eksternal antara lain dilakukan melalui disk mirroring atau disk shadowing yang menggunakan teknik dengan menulis seluruh data kedua disk secara paralel. Yang keenam ada kontrol terhadap akses komputer. Untuk melakukan kontrol terhadap akses komputer itu setiap pemakai sistem diberi otoritas yang berbeda-beda. Atau setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai dan password, atau pengguna teknologi yang lebih canggih menggunakan sifat-sifat biologis manusia yang bersifat unik seperti misalnya sidik jari atau retina mata itu sebagai kunci untuk mengakses sistem informasi. Yang terakhir ada kontrol terhadap bencana. Ya, ini agak misalnya itu rencana darurat atau emergency plan menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pegawai manakala bencana terjadi. Ada rencana cadangan, backup plan, menentukan bagaimana pemrosesan informasi akan dilaksanakan selama masa darurat. Ada rencana pemulihan atau recovery plan, menentukan bagaimana pemrosesan akan dikembalikan ke keadaan seperti aslinya secara lengkap, termaksud mencakup tanggung jawab masing-masing personil. Yang selanjutnya ada rencana pengujian atau test plan. Diuji menentukan bagaimana komponen-komponen dalam rencana pemulihan akan diuji atau disimulasikan.
Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya yang berjudul Etika dan Keamanan dalam Menggunakan Sistem Informasi. Dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masalah yang dapat timbul akibat perkembangan sistem informasi adalah masalah terkait etika yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses. Yang kedua itu masalah keamanan sistem informasi yang meliputi suatu yang dapat mengancam sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Ancaman yang mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan pasifnya itu mencakup kegagalan sistem atau kesalahan manusia dan bencana alam. Yang ketiga itu diperlukan pengendalian dan kontrol, itu sudah jelas, terhadap sistem informasi yang dapat mengurangi dampak dari masalah etika keamanan sistem informasi. Pengendalian sistem informasi yang terbagi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.